Enggak, nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang menyempurnakan model desain kelas. Saya Novel Hanif Ramadan. Saya akan mempresentasikan dari halaman 1 sampai dengan halaman 8. Eh, di sini ada tujuan. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, Anda dapat memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, deklarasikan konstruktor dari model domain, beranotasi perilaku metode, dan buat komponen dengan antarmuka. Di sini ada peta proses. Di peta proses ada modul mental penanggung jawab. Itu yaitu ada NFRS dan FRS yang menghasilkan solusi model lalu code. Nah, setelah itu di sini ada artefak. Artefak itu artefak menghasilkan buat diagram interaksi untuk skenario use case utama. Lalu identifikasi dan modelkan objek yang kompleks menggunakan diagram mesin statis. Setelah itu menerapkan pola desain ke model domain dan desain. Lalu yang terakhir menyempurnakan model desain untuk memenuhi model solusi. Setelah itu memperbaiki atribut model domain. Atribut mencakup yang pertama menyempurnakan metadata atribut, yang kedua memilih tipe data yang sesuai, yang ketiga membuat atribut turunan, dan yang terakhir menerapkan enkapsulasi. Yang kelima menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup yang berikut. Yang pertama ada nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Menyempurnakan metadata atribut. Di sini ada visibility, nama, multiplicity. Terus selalu ada type. Ya, ini cara menyempurnakan metadata atribut. Lalu memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Setelah itu memilih tipe data yang tepat. Tipe data itu ada string, long, phone number, cerai, carai, sama interai. Kalau string itu memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan DB. Long, tipe data ini menghemat ruang tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon yang besar dan mencakup luas. Phone number objek nilai adalah kelas yang mewakili data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Carai, tipe data ini merupakan data string dan tidak menambah nilai. Intarai, tipe data ini menghemat ruang tetapi tidak representasional transparan. Sekian dari saya. Ada yang tanya? Yang mau nanya? Aku mau nanya, Oh ya, apa? eh, bagaimana cara merepresentasikan tipe data yang berbentuk phone number? Gimana? Bagaimana cara merepresentasikan tipe data yang berbentuk phone number? Jadi phone number itu kan objek nilai yang mewakili dari data ponsel. Nah, tipe data ini tuh bentuknya transparan. Jadi uh, dia tuh membutuhkan kayak membutuhkan codingan tambahan lagi supaya bisa digunakan gitu. Oh iya ya. Sih. Oke. Selanjutnya bisa presentasikan. Ntar, ntar ya guys. Udah kelihatan? Oke, udah Kelihatan belum? Iya udah.
Udah ya. Kelihatan kan? Oke. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya membuat atribut turunan. Di sini kita tuh mungkin memiliki atribut yang diturunkan dari sumber lain, yaitu yang lebih stabil. Contohnya itu kanonik. Nah, kanonik itu perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Itu gambarnya seperti yang ada di bawah. Terus selanjutnya untuk menerapkan enkapsulasi itu langkah-langkahnya yang pertama, jadikan semua atribut itu menjadi atribut pribadi atau private. Kemudian menambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Terus menambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Nah, ini tuh contoh dari enkapsulasi. Selanjutnya, memperbaiki hubungan kelas. Nah, tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dengan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Kalau desain tuh biasanya membahas mengenai jenisnya, yaitu kayak dia pakai asosiasi, agregasi atau komposisi dalam desain tersebut. Terus juga arah traversalnya, atau biasanya disebut dengan navigasi. Terus selanjutnya asosiasi yang memenuhi syarat. Terus menyatakan metode manajemen asosiasi. Terus menyelesaikan banyak asosiasi dan menyelesaikan kelas asosiasi. Nah, untuk jenis-jenis hubungan itu ada 3, yaitu asosiasi, agregasi, komposisi. Hubungan ini menyiratkan bahwa objek terkait, entah bagaimana keterkaitan pada objek asli. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut intens yang memegang objek itu. Nah, selanjutnya itu hubungan asosiasi. Hubungan ini itu sistematik antara 2 atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara intens mereka. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Contoh dari asosiasi. Terus agregasi. Agregasi itu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregasi atau bagian dari komponen. Ini tuh sama kayak yang dulu kita OOP gitu kan ya, hubungannya kayak gitu. Kalau komposisi itu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan penghancuran bagian-bagian. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, mau nanya dong ya. Apa? Jenis hubungan ya? Apa aja sih? Jenis-jenis hubungan tadi tuh ada asosiasi, komposisi, sama agregasi. Kalau asosiasi itu biasanya hubungan antar 2 kelas yang terpisah bentuknya melalui objek tersebut. Kayak misalnya itu hewan kayak gitu-gitu, biasanya itu nanti hewan laut tuh gak hewan, kayak misal bangun itu kan ada nanti biasanya diubah ke dipisahkan berdasarkan bentuk kayak lingkaran atau kotak kayak gitu kan. Terus kalau lagi tadi, kalau komposisi itu dia lebih kayak bagian dari, jadi misal
kayak paru-paru itu bagian dari manusia. Bener nggak sih? Kalau nggak salah Iya, kayak gitulah. Iya, iya, iya iya betul. benar ya. Nah, kayak begitu. Udah kan? Oke. Terjawab. Udah. Terima Kemudian kasih. ini slide berapa tadi? Slide 16 tadi aku. Sekarang aku ya. Ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kali ya? Udah, Ci. Aku mau udah. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang navigasi. Nah, navigasi itu merupakan suatu arah yang yang menyatakan suatu hubungan di antara dua objek gitu. Nah, panah navigasi memperlihatkan arah dari objek transversal saat rantainya. Yang pertama itu ada implicit bidirectional relationship, lalu ada explicit bidirectional relationship, yang ketiga itu ada explicit unidirectional relationship. Nah, terdapat perbedaan di antara ketiga itu, yaitu untuk implicit bidirectional relationship ini, dia tidak ada panah yang berhubungan antara si room ini dan properti. Nah, untuk explicit bidirectional relationship ini dia ada hubungan timbal balik yang terjadi. Jadi dia ada panah ke room, juga ada panah ke propertinya. Yang ketiga ini dia dari masing-masing objek itu ada hubungan yang terkait. Jadi dari room ke properti ada, dari properti ke room juga ada. Selanjutnya masih tentang navigasi. Dalam kadang-kadang dalam analisis itu kita tidak tahu kan arah apa dari software apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita tuh nggak tahu si software itu bisa ngelakuin apa gitu untuk asosiasi si navigasinya ini. Masalah ini harus disesuaikan dengan desain. Jadi kita perlu menggambarkan dari si navigasinya ini karena kita tidak bisa mengetahui arah yang dituju oleh software tersebut gitu. Nah, analisisnya itu di sini ada reservation dan payment. Nah, kita perbaiki nih, kita desain kira-kira arahnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya ada qualified associations. Dalam association one to many atau many to many sering digunakan untuk memodelkan bagaimana sebuah sistem dapat mengakses elemen single di dalam asosiasi. Gambarnya seperti di atas. Lalu ada relationship method, yaitu metode asosiasi yang memungkinkan untuk klien itu dapat mengakses dan merubah si objek asosiasinya. Nah, ada 3 kasus untuk dalam relationship method ini, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Nah, masih di relationship method ini merupakan hubungan one to many. Hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan hubungan one to many. Jadi dari si analisis ini yang sudah kita lakukan untuk one to many, itu kita memperbaiki lagi menjadi desainnya seperti ini. Menyelesaikan hubungan many to many. Nah, mengelola asosiasi many to many adalah suatu tantangan tersendiri, mempertimbangkan pada kejatuhan persyaratan tersebut pada waktu mendesainnya gitu.
Oke, gambarnya seperti di atas. Masih sama untuk menyelesaikan hubungan many to many, itu jika asosiasi many to many-nya harus diawetkan, itu kita bisa menambahkan kelas di antara pengurangan single dari asosiasi many to many kedua asosiasi one to many. Contohnya seperti di atas. Menyelesaikan kelas-kelas asosiasi. Kelas asosiasi dapat hanya ada pada model analisis. Itu harus diselesaikan ke kelas programmable di desain. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan ada apa? Tadi kan ada yang asosiasi many to many ya. Itu gimana caranya? Itu gimana caranya kita menghilangkan many to many itu pada tahap desain? Oke, bentar ya. Nah, kan di analisisnya itu si personnya itu aku bawa contoh yang tadi di analisisnya itu apa sih, si person ini memiliki relationship one to many, di karirnya juga dia punya one to many juga kan, jadi dari person ke karir itu one to many, dari karir ke person itu many to one. Nah, jadi untuk apa sih, mensederhanakannya itu di desainnya kita tuliskan untuk personnya ini relationship-nya itu one, dan di car-nya itu one to many. Jadi sebenarnya itu sama-sama aja, tapi kita mempersingkatnya itu menghilangkan salah satu relationship one to many-nya gitu. Sebenarnya relationship-nya itu one to many, tetapi kalau misalkan dua-duanya dipakaikan one to many itu agak rancu kan, jadi di desainnya kita tuliskan seperti itu. Oke, mengerti. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya slide selanjutnya. Kenapa? Mati lampu garasi. Oh, iya. Baik, sudah katanya? Ya udah. Tes. Oke. Udah. Udah Dit, udah. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Jadi tadi kan kita membahas tentang memperbaiki kelas-kelas asosiasi. Jadi cara lainnya adalah si kelas asosiasi ini dapat kita tempatkan di antara dua kelas utama. Jadi yang tadi ini kan ada kelas tim score nih. Yang tadinya si tim score ini bergantung dengan kelas game dan tim, diubah jadinya tim score ini langsung berhubungan dengan game sama tim. Jadi si tim score ini bisa langsung mengakses kelas game, dan si kelas game ini bisa langsung mengakses kelas score, dan begitu juga dengan kelas tim. Setelah itu kita akan membahas tentang menyempurnakan metode ini dikenali saat alur kerja. Yang pertama, analisa CRC. Analisa CRC itu kan artinya yang menentukan tanggung jawab. Lalu ada analisa ketangguhan yang akan mengenali metode-metode di dalam kelas layanan. Dan di tahap desain, yaitu yang mengenali metode-metode pengaksesan dan pengubah untuk atribut-atribut dan asosiasi-asosiasi. Tipe metode yang lain yaitu metode manajemen objek, metode unit percobaan, dan operasi pemulihan, pembalikan, dan tambahan.
Untuk menyempurnakan metode-metode ini sintaksnya yaitu ada pertama visibility, lalu name, lalu parameter dan tipenya, lalu nilai returnnya, lalu constraint-nya. Menjelaskan perilaku metode. Anotasi UML dapat dipasang ke setiap metode untuk mencatat perilaku dari suatu metode. Jadi maksudnya, jadi seperti yang digambar, anotasi-anotasi itu berhubungan dengan dengan metode-metode yang ada di kelas untuk menjelaskan cara kerja suatu metode tersebut. Lalu mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menyiapkan suatu objek bersintas mirip seperti metode. Maksudnya konstruktor itu adalah setiap kita ingin memanggil kelas, konstruktor akan membuat sebuah objek baru secara langsung yang di konstruktor itu bisa didefinisikan nilai-nilai inisialnya apa saja. Lalu memeriksa sambungan atau memeriksa coupling. Idealnya model yang Anda harus memilih model yang Anda punya harus memiliki sedikit sambungan dan masih menyokong FR dan NFR-nya. Contohnya seperti yang ada di kiri itu kita sebut sebagai low coupling karena di sini sambungannya kurang, navigasinya hanya sedikit tapi masih menyokong FR dan NFR seperti di gambar library branch hanya bisa mengakses 3 kelas, loan hanya bisa mengakses 2 kelas, dan member dan book tidak bisa mengakses apapun. Beda seperti di very high coupling yang di kanan, di mana semua kelas bisa mengakses kelas-kelas yang lain. Lalu memeriksa kepaduan. Idealnya model Anda harus memiliki kepaduan yang paling tinggi. Contohnya seperti yang ada di gambar. Dimana kalau yang di kiri itu kan member dan book, sedangkan member dan book itu kurang berhubungan. Misalnya dalam arti tidak ada unsur penghubung yang sama yang bisa menguatkan itu. Nah, caranya ditambahkan satu kelas lagi seperti di kanan, kita ditambahkan kelas loan yang bisa menghubungkan kelas member dan kelas book sehingga memiliki kepaduan yang tinggi. Lalu membuat komponen-komponen dengan interface atau antarmuka. Kelas-kelas dapat dikelompokkan ke dalam paduan komponen-komponen dengan antarmuka yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan baik. Contohnya seperti yang sudah ada di gambar. Lalu panah untuk ketergantungan tidak dibutuhkan apabila Anda menggunakan notasi require interface. Namun Anda boleh menampilkan panah seperti yang diilustrasikan di contoh ini. Lalu kesimpulan dari slide ini. Pertama, saat alur kerja desain, Anda harus menyempurnakan domain model untuk mencerminkan perkiraan implementasinya nanti. Lalu, modul ini mendeskripsikan cara untuk menyempurnakan fitur-fitur domain model ini, atribut, hubungan metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Ketiga, kelas-kelas harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kepaduan yang tinggi dan sambungan yang rendah. Dan terakhir, kelas-kelas dapat dikelompokkan menjadi paduan komponen-komponen dengan antarmuka yang ditetapkan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya. Tadi Silakan. yang anotasi UML kan katanya dapat dilampirkan ke setiap metode. Itu maksudnya gimana? Nggak paham. Ya. Jadi maksudnya si anotasi ini bisa disambungkan dengan metode-metode yang ada di kelas. Gunanya itu, jadi si anotasi itu akan memberikan penjelasan gimana cara kerja suatu metode. Kan kalau misalnya di kelas diagramnya kan di metode itu kan kita cuma melihat nama metodenya doang. Nah, cara kita menjelaskan si cara kerja metode itu bisa pakai anotasi seperti itu. Oh, ya. Makasih, Dit. Ya, sama-sama. Udah kan? Sekian. Dengan demikian, ya. Udah ya, diselesaikan. Lanjutin sekiannya. Oh iya, dengan demikian sekian presentasi dari kelompok 3 tentang modul 13. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat pagi. Oh iya pagi. Udah itu, udah kelarin recordnya. Gimana Stop cara? record. Lah nggak tahu gimana. Ada. Jangan-jangan nggak ke record, nangis. Ya. Gak mungkin. Ada record soal di sini. Ya, tuh disimpannya tuh di drive kamu. Ya,